Jadi gitu, walaupun pernah berzina, walaupun pernah mencuri, masih ada jaminan orang itu masuk surga. Ya tentunya namanya berbuat dosa ya tidak langsung masuk surga. Makanya di dalam kitab Maulidut Tiba diterangkan, Nabi bersabda di situ keterangannya, umatnya Nabi Muhammad SAW itu nanti terbagi menjadi 3. Ketika masuk surga itu terbagi 3. Sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga umatnya Nabi Muhammad itu nanti masuk surga tanpa dihisab. Bangkit dari kubur langsung dikirim. Orang mati syahid, ya. Ada lagi orang yang hidupnya susah di dunia ini, punya keluarga, hidupnya susah, sudah jatuh ketiban tangga, kejatuhan tukulnya lagi, ya, udah jatuh ketiban tangga, kejatuhan tukul, udah hidup susah, rumah ndak punya, anak banyak, makan kadang makan, tapi subhanallah dia tetap menjaga akidah, dia tetap menjaga agama, ndak mau mencuri, dia sabar, ya, menjaga anak-anaknya, tetap istiqomah ibadah, susah tapi tidak pernah keluh kesah. Ini Allah kalau mau menyiksa, katanya Allah, aku malu nyiksa dia. Kenapa? Udah tak siksa di dunia, udah ku kasih susah dia, tapi dia tetap mendekat kepadaku, maka aku masukkan dia ke dalam surga tanpa dihisab. Ketika orang ini dimasukkan ke dalam surga, orang-orang yang dulunya di dunia enak, punya rumah bagus, setiap hajat kesampaian, duit banyak, ya, kalau ngelihat orang ini masuk surga tanpa dihisab, maka mereka berkata, hatta yatamanna ahlul afiyah ayyakuna min ahlil balaya. Orang-orang yang hidup makmur dulu di dunia enak sekali, ketika orang ini dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab, mereka angen-angen, ya Allah, kalau tahu ini yang kau berikan, ya Allah, aku mungkin di dunia dulu kepingin kayak dia. Tapi nyatanya kan tidak ada yang mau kalau hidup susah di dunia ini. Iya, sudah selesai, tahu ceritanya, pahalanya langsung masuk surga. Kalau di dunia gini mending enak ya Bapak, banyak duit, hidup tenang, ibadah tumakninah, mati masuk surga. Maunya sampai kan gitu Pak. Ya ibu-ibu ini maunya ndak repot di dunia, mintanya kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namanya hidup macem-macem. Ada sampai orang, Bu, maaflah, punya hajat sampai mati hajatnya ndak kesampaian. Di sini saya tanya nih, setiap ibu bapak insya Allah kepingin punya rumah semuanya, betul enggak? Kepingin punya rumah Allah, tapi tidak semua orang bisa punya rumah. Sampai meninggal itu masih nyewa. Tapi angen-angen, ya Allah, seandainya kepingin punya rumah dengan keluarga, ndak pindah-pindah, maunya gitu. Tapi sampai mati hajatnya itu dibawa mati. Hajatnya di hati ini masih dibawa mati. Sehingga kata Allah, aku malu sama dia, tak uji, tapi dia tetap dekat. Masukkan dia ke dalam surga tanpa dihisab. Ini keterangan dalam kitab Khosaisil Ummati Muhammadiyah, keutamaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam kitab ini, kitab Mukhtar Ahadisin Nabawiyah ini, ada satu keterangan hadis,
Allah itu punya hamba jumlahnya 70.000. Jadi 70.000 ini nanti di belakangnya, dari 70.000 orang ini satu baris ke belakang itu jumlahnya 70.000. Nanti satu lagi di belakangnya 70.000 lagi, 70.000, 70. Ya, dan masing-masing itu jadi 70.000 kali 70.000 jumlahnya 4.900.000.000. 70.000, nolnya ada berapa? 70.000 ada 4 kalau, nah, dikalikan 70.000 berarti 04 tambah 04 8. 7 kali 7 49, 49.9 kasih 08. Ini dengan hadis ini, kalau umatnya Nabi Muhammad sepertiga masuk surga tanpa dihisab, berarti sepertiga itu 4,9. Kalau 3 dikalikan 3 jadi sekitar umatnya Nabi Muhammad itu hampir 15 miliar. Tapi ini sudah mendekati 15 miliar mulai zaman Nabi Muhammad loh. Di Indonesia aja penduduknya 200 juta yang beragama, 200 juta Indonesia ini. Penduduk terbesar di dunia muslimnya, Islam terbesar di dunia, Indonesia. Makanya kuota haji sebenarnya paling besar itu Indonesia dari seluruh dunia itu. Makanya orang Arab itu banyak yang pinter bahasa Indonesia. Ya, kenapa? Haji 15 real haji, 20 real haji. Kenapa? Karena pembelinya paling banyak orang Indonesia. Jadi kalau sekarang ini hampir 15 miliar sudah kuotanya itu sudah hampir penuh. Jadi tidak lama lagi itu kiamat itu memang terjadi. Kalau tanda-tanda udah banyak. Ar-ru'at, orang-orang miskin, penggembala kambing, rumahnya bertingkat. Ayo sobat samin, hari ini loh, hari ini ada rumah dijual, dibeli, ternyata tidak ditempatin, dibongkar. Apalagi pinggir jalan. Setiap orang, maaf, bangunan biasa dibeli orang, dibongkar mesti ditingkat, entah 3 atau tingkat 2. Amin, liatin rumah dong kayak pinggir jalan dijual, biar bagus dibongkar, jadikan tingkat-tingkat. Jadi semua nanti di toko-toko itu semuanya tingkat semuanya. Di Bang Lima Batur amin, lihat bertingkat semuanya. Kalau sekarang mulai di PM Nur bertingkat semuanya. Terus sampai mau ke sana kemana, mau ke Bontang, bertingkat semuanya. Itu tanda kiamat. Zaman Nabi tidak ada tingkat, tapi Nabi sudah sampaikan nanti akhir zaman. Terus masjid banyak berhias. Dulu masjid sini bagus kayak gini lah, Anda semuanya nanti bersolek, tapi jamaahnya tidak ada. Padahal kanan kiri orang muslim. Subuh berapa sahab sini? 7 orang. Nah, itu tanda-tanda kiamat. Jangan dikira enggak, itu tanda kiamat. Masjid Baitur Rahim sampai lihat, semuanya sekarang mewah-mewahan bagusnya, tapi jamaahnya enggak ada. Mayoritas muslim. Seharusnya penuh kayak Jumatan gitu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Orang semuanya subuh ini di rumah semuanya kok. Kita satu rumah penghuni 10, untung-untungan yang berangkat 1. Untung-untungan yang berangkat 1. Kadang bapaknya aja, kadang ibunya aja, anak di rumah ada 7, plus menantu 5. Ya, itu udah tanda kiamat. Sepertiga umatnya Nabi Muhammad masuk surga tanpa dihisab. Moga-moga kita masuk yang ini, Bu, ya.
ndak usah ditanya-tanya dah, begitu bangun dah masuk surga gitu, ndak tahu apa-apa, sudah nyaman kalau ya Allah maj'ala minhum, moga-moga kita masuk golongan ini. Nah, sebab hisab itu berat Pak, jangankan masuk neraka, ditanya aja udah repot. Kamu duit dari mana? Ya kalau kau pakai untuk apa? Kesana, tanyain terus semuanya. Tidak kita melangkahkan kaki kita selangkah nanti di hari kiamat kecuali ditanya masalah harta, masalah umur, pernapas. Kau pakai untuk apa? Kau pakai untuk apa? Kenapa? Tidaklah setiap orang bernapas kecuali ditanya dengan 4 perkara. Kamu bersyukur apa kufur? Kamu lagi taat apa maksiat? Itu pernapas. Ya. Makanya kita sering berdoa, wa adkhilnal jannata bighairi hisab, masukkan kami ya Allah ke dalam surga tanpa dihisab. Jadi 70.000 seret. Makanya guru dulu ada musafaha ya kan, supaya tasalsul itu bersambung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya kita berpingkut seret ditarik sama Nabi yang apa ada tasalsul tauhid, la ilaha illallah, zikir dari guru saya Nabi Muhammad. Ada pakai subhan, ijazah subhan gini nih dari guru sampai Nabi Muhammad. Ada yang musafaha dari guru sambung sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepertiga masuk surga tanpa dihisab. Ya pentingnya punya guru gitu. Ibarat kita ini berpingkut dengan gerbong yang di depan. Selagi masih tersangkut, maka kita ketika gerbong itu jalan, ikut jalan. Guru kita punya guru punya sambung sama Nabi. Makanya Nabi bersabda, man zara aliman faka'annama zarani. Siapa orang nang ziarah, mendatangi orang alim. Ini ditanyakan sama sahabat, hayyan au maitan. Ziarahnya ini kepada orang alim waktu hidup apa udah meninggal? Ujar Nabi, hayyan au maitan. Datangin ke orang alim baik beliau masih hidup maupun beliau udah meninggal. Seperti mendatangi aku, kata Nabi. Jadi kalau pian berziarah ke makamnya Guru Sekumpul, ke ziarah ke makamnya Datuk Kelampayan, sama dengan ziarah Nabi. Waman sofaha aliman faka'annama sofahani. Siapa orang yang berjabatan tangan dengan orang alim, maka ia seperti berjabatan tangan dengan aku. Maka iktikadkan kita ketika jabatan tangan sama guru, berziarah ke guru, ini orang mungkin berguru kepada orang yang berguru orang-orang yang wajahnya pernah menatap Nabi Muhammad SAW. Ketika berjabatan tangan gitu juga, ini tangan pernah berjabatan tangan, pernah berjabatan tangan, pernah berjabatan tangan dengan orang yang berjabatan tangan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi mengatakan di dalam satu manakib, Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, beliau bersabda, iya bunayya, wahai anakku, cucuku, ya anakku, itu nida utarhum, panggilan kasih sayang. Wahai anakku, karena Syekh Abdul Qadir itu dari pihak abah itu turunan Nabi Muhammad yang ke-13.
Dari pihak ibu beliau turunan yang ke-15, nasabnya bersambung. Dari abah beliau dari Sayyidina Al-Hasan. Dari mama keturunan Sayyidina Al-Husain. Ya, jadi dua jalur itu gabung di mana? Syekh Abdul Qadir. Nah, ini dari abah turunan Sayyidina Al-Hasan, dari mama turunan Sayyidina Al-Husain. Beliau bersabda, "Ya bunayya, wahai anakku, tubalaka ra'aitani. Untung benar kau bisa ngelihat aku." Wali-walinya Allah itu biasa baik ngelihat wajah Nabi Muhammad kayak begini, ngelihat langsung. Yaldoh. Habib Abu Bakar Gresik, wali kutub. Ya, Habib Abu Gresik, wali kutub. Ketika masih kecil itu kepingin mondok ke Hadramut, tempat datuk-datuknya sana. Pamit sama mamanya, sama ibunya, "Ibu, saya mau mondok di Hadramut kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar." Dan Habib Ali itu sudah ngomong sebelum orang ini lahir, udah diomongin Habib Abu Bakar. Nanti ya ada 3 orang yang namanya sama, dia memiliki makom yang sama. Namanya sama, memiliki makom yang sama. Siapa? 2, yang satu udah terlewatkan meninggal, yang kedua kau melihat. Siapa yang dilihat? Al-Habib, gurunya Habib Ali, yaitu Al-Habib Abu Bakar, ya, Al-Attas. Dan kamu nanti yang terakhir, Abu Bakar yang terakhir, kamu akan melihat ketika aku mau meninggal. Wah, ada yang belum kejadian udah diomongkan ini, Pak. Wali-walinya Allah itu seperti gitu, diberikan kasaf oleh Allah. Dan yang satu ini masih tinggal di Indonesia, ya, yaitu Habib Abu Bakar Gresik. Kalau tidak salah lahir di Bondowoso, besar di Gresik. Ngomong sama ibunya, "Bu, saya mau ke Hadramut." "Oh, kamu jangan pamit saya," katanya ibunya. Terus pamit siapa? "Pamit datukmu sana." Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kecil, Bu. Maka gimana ketemu mimpi sama Nabi Muhammad? Masih kecil. Selawat terus, Bu. Habib Abu Bakar selawat, kepingin ketemu Nabi Muhammad. Ya supaya sama gitu juga, kalau kepingin mimpi Nabi Muhammad, kita ini banyain selawat. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salatan, satu bacaan selawat, yattasilu, akan sambung, biha, dengan selawat, ruhul musalli, siapa yang sambung? Ruhnya orang yang bersolawat. Sampean ibarat nyari sinyal dulu, connect enggak dengan Nabi Muhammad. Yattasilu biha ruhul musalli, ruhnya orang yang bersolawat ini sekiranya bisa sambung dengan Nabi Muhammad, alaihi, atas Nabi Muhammad. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Begitu sambung, tuk, mimpi sudah. Ya, mimpi. Kita kadang-kadang tidur nggak baca selawat. Ya, ada anak itu, Pak, kecil masih, kalau tidur mesti pegang ini, pegang subha, ini pegang ini. Jadi gini, kadang-kadang jatuh ke lantai, ya, tempat tidur itu gini. Kecil masih, umur 12 tahun. Kadang tidur di tasbihnya ini, subhanya di badan, kadang ya di kasur.
Apa yang kau baca? Selawat. Kok selawat? Kepingin mimpi Nabi Muhammad. Cocok. Apalagi namanya sholawat khitab. Ya, sholawat khitab itu sholawat omong-omongan dengan Nabi Muhammad. Itu juga cepat mimpi Nabi Muhammad. Sholat malam, malam Jumat, pakai suci, ya, pakai yang bersih, bisolawat, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Kayak ngomong sama Nabi, assalamu alaika, salam Allah atas engkau, assalamu alaika ya, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, khudh biyadi, pegang tanganku ya Rasulullah, khudh biyadi, tolong dipegang tangan, qalat hilati, aku tidak punya kekuatan ya Rasul, adrikni, temui aku ya Rasul, sampai hatta walaman, ketiduran, baca terus sampai bermimpi. Begitu Habib Abu Bakar mimpi, apa ujar mamanya? Mak, ulun bermimpi tiap malam mae dengan Nabi Muhammad. Apa suruh berangkat langsung ke Hadramut? Tidak. Kata mamanya, nak, di Hadramut itu naik, di pasar-pasar itu orang nang jualan jeruk, orang nang jualan madu, itu tiap malam mimpi Nabi Muhammad naik. Lalu kadang-kadang ada, kalau saya lihat Habib Hussein Al-Haddad itu jualan buku itu kadang ditaruh di lantai gini Bu, ya, kalau kita baca biografi Habib Hussein Al-Haddad, seneng sama orang Indonesia. Orangnya kalau biasa jualan kitab ya pakai kopiah biasa, tapi kalau sudah majelis pakai sudengan dan dihormati orang-orang alim, hafal Quran, kayak kitab manhaj, macam-macam kitab dibaca, tapi jualan buku nyantai itu di lantai kayak orang biasa, padahal alim luar biasa. Katanya amatnya, nak, di sana di Hadramut, ya, jadi orang-orang yang jualan di pasar itu alim-alim seberataan. Jadi katakan di sana cuman kalau kamu belum ketemu langsung, belum, nah, wah, mujahadah lagi sampai bisa ketemu kayak gini, Pak. Nggak pakai mimpi lagi, namanya yaghdoh, melihat Nabi dalam kondisi tidak tidur. Dan orang yang pernah mimpi Nabi Muhammad, insya Allah bisa melihat Nabi waktu terjaga seperti ini. Man ra'ani fil manam fasayarani fi Allah. Siapa orang yang melihat aku waktu bermimpi, dia akan melihat aku waktu tidak mimpi, melihat langsung. Karena setan tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi. Paling tidak, kata guru saya Habib Hussein, yaitu ketika sakaratul maut, ngelihat Nabi Muhammad itu. Kata Nabi kepada Syekh Abdul Qadir, untung benar kau melihat aku. Kemudian untung orang yang pernah melihat wajahmu. Jadi kita ngelihat wajah Syekh Abdul Qadir, untung. Summa tuba liman ro'a man ro'aka. Untung benar orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat engkau. Summa tuba liman ro'a man ro'aka ila sab'atin wa isrin, sampai urutan yang ke-27. Ya, itu. Kalau di sini enak parah kalau melihat Syekh Abdul Qadir. Beliau punya mengangkat, ya, kepada Syekh Saman. Syekh Saman gurunya Datuk Kelambayan. Datuk Kelambayan sini turunannya banyak. Guru sekumpul, ya, turunan. Jadi kalau melihat anaknya guru sekumpul, langsung aja guru sekumpul, abahnya Datuk Kelambayan,
Syekh Saman, Syekh Muhammad Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Itu. Sampai urutan 27 nanti ditarik oleh Nabi Muhammad. Orang yang pernah melihat Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Kemudian sepertiga lagi umatnya Nabi Muhammad, yaitu Nabi dzunubihim wa khatayaihim. Dia datang dengan bawa dosa. Sholat iya, cuman juga korupsi. Sholat iya, cuman ngomongin orang. Sholat iya, kadang-kadang ke lokalisasi. Ya. Jadi apa namanya, ibadah juga, maksiat juga. Dia ngerjakan yang baik, tapi juga mengerjakan yang tidak baik. Dua-duanya 50-50. Apa 50-50 ini? Ya, imbang lah. Ya, sholat jamaah, pulang tukar sandal. Ada kalau kadang-kadang kita kehilangan sandal, ya, itu kan berarti maaf, sholatnya ibadah, nyuri sandalnya tidak ibadah, itu maksiat. Nah, ini nanti ya masuk surga, cuman ibarat emas supaya murni. Kan emas ini kalau dipakai cincin kan tidak semuanya 24 karat. Sebab kalau 24 karat tidak mungkin bisa jadi permata. Karena kalau anu itu kena panas dikit leleh, terus mudah lunak. Makanya tambahin tembaga supaya kencang, supaya bisa jadi diolah. Nah, untuk jadi murni lagi dilebur sampai mencair, kasih air raksa untuk menghilangkan peraknya, menghilangkan tembaganya, dimurnikan 24 karat lagi. Nah, gitu juga mau masuk surga, dihilangkan dulu nang maksiat-maksiatnya, cium, direndam dulu di neraka, kurangin ya maksiat zinanya, terus cium apa mencuntannya ini. Nah, sandal-sandal ini cium, kau dulu pernah nyuri sandal, dipanasin dulu di neraka, begitu sudah bersih angkat masuk surga. Nah, sepertiga lagi ini parah, sholat ndak pernah, puasa Ramadan sarapan, ya kalau ini parah pokoknya. Sholat 5 waktu ndak pernah, bangun cari duit, tidur kumpul sama istri, bangun cari duit, itu doa 24 jam gawiannya. Ndak ada yang dikerjakan kecuali cari duit untuk. Jadi yang ditunggu cuman mati. Sholat enggak, ini enggak, puasa enggak, nuntut ilmu enggak, hari-hari gitu doa. Nah, ini mereka direndam di dalam neraka agak lama karena emasnya cuma 1%, Mbak. Yang 99 besi sama tembaga. Direndam ada tapi emasnya apa modalnya emas? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ya, Daqaiqul